Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh peserta pesantren Ramadan. Bagaimana puasa kalian sampai hari ini? Tidak ada yang bolong-bolong ya, semua tertib berpuasa. Alhamdulillah. Mari kita pertahankan puasa kita sampai sebulan penuh. Oke, para peserta pesantren Ramadan, kali ini kita akan belajar tentang puasa. Ini untuk materi yang hari ke-1. Jadi nanti ada materi hari ke-1, materi hari ke-2, dan materi hari ke-3. Oke ya, puasa. Jadi kita dalam berpuasa ini harus mempunyai ilmunya. Ilmunya apa? Ya ini nanti yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, puasa Ramadan yang kita lakukan saat ini itu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib itu berarti harus dikerjakan. Jika kita mengerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkan maka akan berdosa. Itu adalah wajib. Kemudian puasa Ramadan itu dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Jadi tidak 29 hari atau 30 hari, tidak seperti itu, tapi 1 bulan penuh. Karena puasa Ramadan itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Berikutnya, puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Kalian masih ingat rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji. Berikutnya tentang pengertian puasa. Puasa itu menurut bahasa artinya adalah imsak atau menahan. Mungkin di suatu daerah kan ada toh sebelum subuh itu ada di masjid-masjid atau musola imsak. Itu artinya kita disuruh untuk berpuasa, kita disuruh untuk menahan. Itu pengertian puasa menurut bahasa. Kalau menurut istilah, puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu adalah menahan semua yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa nanti akan kita bahas di akhir. Nah, menahannya itu dimulai dari terbitnya fajar, berarti mulai subuh itu sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari berarti maghrib. Berikutnya, tentang dalil puasa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalil ini sudah populer ya. Ini dalilnya. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bagaimana artinya itu? Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang diseru oleh Allah untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, puasa ini ternyata sudah diwajibkan sebelum umatnya Nabi Muhammad. Untuk apa kok kita berpuasa? Tujuannya adalah agar kita bertakwa. Itu adalah dalil tentang
puasa. Berikutnya tentang rukun puasa. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka puasanya tidak sah. Lalu apa saja rukun puasa itu? Yang pertama adalah niat. Niatnya ini berada di dalam hati, ya. Dan niatnya ini harus diniatkan pada malam hari setiap kita akan berpuasa. Jadi kalau puasa Ramadan, niatnya itu tidak di malam hari tapi di siang hari itu tidak boleh. Jadi harus di malam harinya. Bagaimana niatnya? Niatnya kalau dalam bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat dalam bahasa Arab. Tapi niat itu tidak harus dalam bahasa Arab. Boleh juga niat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya, aku niat berpuasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa memilih niat dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kalau kita berpuasa tapi tidak niat, maka puasa kita tidak sah. Karena niat merupakan rukun puasa. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan. Menahan yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan di sini adalah menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita berpuasa kok tidak bisa menahan terhadap hal-hal yang membatalkan puasa, berarti puasa kita tidak sah. Karena menahan termasuk rukun puasa. Untuk yang membatalkan puasa nanti akan kita bahas. Sekarang tentang sunnah puasa. Kalau tadi rukun ada dua ya, niat sama menahan. Kalau sunnah puasa itu adalah hal-hal yang lebih baik dilakukan. Dan jika dilakukan akan mendapatkan pahala, tapi seandainya terpaksa tidak dilakukan juga tidak membatalkan puasa. Sunnah puasa diantaranya adalah yang pertama makan sahur. Jadi makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita misalnya pada malam harinya lupa tidak makan sahur, kemudian siang harinya puasa, itu puasanya tetap sah. Karena makan sahur termasuk sunnah puasa. Yang kedua yaitu mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan sahur itu adalah makan sahurnya mendekati imsak atau mendekati waktu subuh. Misalnya waktu subuhnya jam 4 misal. Maka makan sahurnya bisa setengah 4. Jangan sampai makan sahur itu jam 1 malam misalnya. Itu berarti tidak mengakhirkan sahur. Nah, mengakhirkan sahur ini hukumnya adalah sunnah. Berikutnya, sunnah puasa yang nomor 3 adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi dalam berbuka puasa itu harus disegerakan. Ketika sudah mendengar azan, Allahu Akbar, azan maghrib ya, maka langsung berbuka. Jadi berbuka dulu kemudian sholat maghrib. Itu sunnahnya. Jadi kalau sahur itu diakhirkan, kalau berbuka itu disegerakan. Itu adalah sunnah dalam berpuasa. Kemudian yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Jadi dalam berbuka puasa itu berdoa dulu ya, yang doanya bisa yang seperti ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa itu atau bisa yang lain. Itu tadi adalah contoh. Berikutnya yang kelima adalah berbuka dengan kurma. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, maka kurma diganti dengan berbuka yang manis-manis. Misalnya kolak atau air gula atau teh. Itu ya, jadi yang manis-manis. Tapi kalau ada kurma, lebih utama berbuka dengan kurma. Itu adalah sunnah. Berikutnya adalah yang membatalkan puasa. Jadi tadi kan menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa kan. Nah, yang membatalkan puasa ini akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum yang disengaja. Jadi kalau kita itu makan atau minum tapi tidak sengaja, mungkin karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang dimaksud membatalkan puasa di sini adalah makan dan minumnya yang disengaja. Paham ya? Jadi seandainya kita itu lupa ketika puasa seperti ini, kemudian lupa minum, ya setelah bepergian kok lupa minum, kemudian setelah lupa teringatnya setelah minum, maka puasanya tetap sah. Karena itu tidak disengaja. Yang nomor 2, yang membatalkan puasa lagi adalah masuknya sesuatu pada lubang tubuh. Lubang tubuh itu mana? Contohnya lubang tubuh adalah hidung, mulut, telinga, kemudian kemaluan. Itu adalah lubang tubuh. Jika ada masuk, baik itu yang masuk air atau yang lain, ya misalnya kalau masuk ke telinga itu ketika kita membersihkan telinga, ya dalamnya telinga, kotoran-kotoran yang ada dalam telinga, itu tidak boleh pada waktu kita berpuasa. Kalau pengen membersihkan kotoran yang ada di telinga, di dalamnya telinga itu, ya biasanya menggunakan cotton bud itu, maka ya pada malam harinya. Karena masuknya sesuatu pada lubang tubuh itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah haid atau nifas. Haid atau nifas itu untuk perempuan. Jadi perempuan kalau haid berarti puasanya batal. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Jadi kalau muntahnya itu tidak disengaja, maka juga tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa di sini adalah muntah yang disengaja. Itu adalah beberapa hal yang membatalkan puasa. Berikutnya adalah penghapus pahala puasa. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah ada suatu perbuatan yang perbuatan itu kita lakukan ketika kita berpuasa, maka puasa kita tidak akan mendapatkan pahala. Yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Tapi puasanya juga tetap sah, cuma tidak mendapatkan pahala. Dan perbuatan yang akan kita sebutkan ini nanti harus dijauhi agar puasa kita mendapatkan pahala. Apa saja perbuatan yang bisa menghapuskan pahala puasa? Yang pertama adalah berkata bohong atau tidak jujur. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita ditanya orang, ditanya teman, atau ditanya guru, ditanya orang tua, kita menjawabnya tidak jujur, maka puasa kita tidak akan mendapatkan pahala. Maka dari itu, ayo kita berkata yang jujur, lebih-lebih pada bulan puasa seperti ini. Yang kedua, yang bisa menghapus pahala puasa adalah menggunjing atau ghibah atau ngerasani, yaitu membicarakan kejelekan orang lain tanpa orang lain itu tahu kalau kita membicarakan kejelekannya. Itu juga bisa menghapuskan pahala puasa. Maka dari itu kita jangan sampai menggunjing atau ghibah.
Daripada kita menggunjing atau hibah, lebih baik digunakan untuk sholawat, digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, sama-sama mengeluarkan suaranya, tapi keluarkan suara yang itu mendapatkan pahala. Jangan sampai mengeluarkan suara yang bisa menghapuskan pahala puasa. Berikutnya yang nomor 3 adalah adu domba. Adu domba ini juga menghapuskan pahala puasa. Yang keempat adalah memandang dengan syahwat, itu juga membatalkan puasa. Bukan membatalkan puasa, tapi menghapuskan pahala puasa. Dan yang kelima, yang menghapuskan pahala puasa adalah melakukan sumpah palsu. Jadi ketika kita berpuasa 1-5 ini jangan sampai kita lakukan. Itu. Berikutnya yaitu tentang hikmah puasa. Ada banyak sekali hikmah puasa itu. Di antaranya, yang pertama, dengan berpuasa maka bisa meningkatkan ketakwaan kita. Ini berdasarkan Al-Quran yang kita baca di depan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita puasa tujuannya adalah agar kita bertakwa. Kemudian yang kedua adalah melatih kesabaran seseorang. Jadi dengan berpuasa kita akan sabar untuk tidak memakan sesuatu yang halal sebenarnya yang ingin kita makan. Tapi karena puasa maka kita harus menahan dulu sampai nanti maghrib. Itu untuk melatih kesabaran. Kemudian hikmah puasa yang ketiga adalah tubuh kita akan menjadi sehat. Dengan berpuasa maka bisa menyehatkan tubuh kita. Oke ya, itu adalah pembahasan tentang puasa. Selanjutnya ini ada soal, coba kalian kerjakan soal di bawah ini, ada 5 soal. Soal yang pertama, apa pengertian dari puasa itu? Nah, apa tadi ya, di awal ada pengertiannya apa. Yang nomor 2, tuliskan 2 saja rukun puasa. Nah, rukun puasa kan memang ada 2 ya, coba kalian tuliskan. Yang ketiga, sebutkan 3 saja yang membatalkan puasa. Tadi banyak ya yang membatalkan, kalian sebutkan 3 saja. Berikutnya yang nomor 4 adalah tuliskan 3 saja yang membatalkan puasa. Oh, tadi sudah ya, yang membatalkan puasa. Berarti 4 ini sama dengan nomor 3. Dan yang kelima adalah sebutkan 3 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Itu soal nomor 5. Untuk soal nomor 4, kita ganti tuliskan 3 hikmah puasa. Ini ya nomor 4. Jadi nomor 4 diganti, kalian diminta untuk menuliskan hikmah puasa. Yang nomor 5 adalah menyebutkan 3 hal yang menghilangkan pahala puasa. Oke ya, ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru Agama Islam kalian semua. Nah, sementara itu semoga materi pertama di pesantren Ramadan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.